Bismillahirrahmanirrahim. Dari banyaknya perceraian itu, pemicu utama dimulai dari media sosial. Warga pemohon perceraian mengatakan mengajukan perceraian karena kurangnya komunikasi di dalam rumah tangga. Bahkan komunikasi melalui media sosial menambah permasalahan dalam rumah tangga. Beberapa pasangan suami istri menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang seharusnya dibicarakan secara langsung justru dilakukan melalui media sosial dan berakhir dengan perceraian yang mengorbankan anak mereka. Itu menjadi tren terbaru saat ini ketika orang-orang tersebut tidak mampu menyampaikan masalahnya, mendialogkan masalahnya, menyelesaikan masalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati Ustaz Sudirman, Ustaz Masum, Ustaz Abdurrahman Fakih, Ketua Panitia beserta jajarannya, Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini bisa bersilaturahim dengan antum semua, ya. Di tengah pandemi ini kita masih bisa menimba ilmu, ya, masih bisa bersilaturahim menembus ruang jarak dan waktu. Itulah perlunya ilmu pengetahuan. Bayangkan kalau tidak ada orang yang menemukan internet, tidak ada yang menemukan aplikasi Cisco ini, coba bayangin kita tidak bisa seperti sekarang ini. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya diminta oleh panitia untuk menyampaikan sebuah topik tentang bagaimana komunikasi yang sehat di dalam rumah tangga. Ini topik yang paling banyak sekarang terjadi. Kenapa? Yang banyak sekali diminta seminar-seminar saya dari mungkin 10 atau 20 seminar dalam sebulan, mungkin setengahnya itu tentang komunikasi. Karena ternyata juga di rumah konseling kami, jadi saya punya rumah konseling itu Ustaz ya, konseling pernikahan, itu hampir setiap hari ada saja orang yang datang ingin bercerai. Jadi apa yang, walaupun saya seorang associate professor, yang saya sampaikan ini adalah bukan teori semua, tetapi cerita-cerita lah, praktek-praktek, kisah-kisah nyata. Bahwa ternyata di dalam menikah itu banyak orang yang tidak siap. Ya, saya izin menyampaikan materinya. Apa masalah utama pernikahan? Ya, jadi ternyata kalau ditanya apa sih keluarga yang tangguh, itu kita sering banget bicara ya. Bicara keluarga yang tangguh, keluarga yang kuat gitu ya. Ternyata keluarga yang tangguh itu kalau kata ahli psikologi, ya Afwan saya lebih banyak merunuk ke psikologinya karena saya background saya psikolog. Keluarga yang saling mengapresiasi pasangannya, memuji, memotivasi, memberi semangat, itu adalah salah satu keluarga yang tangguh cirinya. Jadi memuji dan mengapresiasi ini begini Ustaz, Bapak Ibu sekalian. Rumah tangga itu ya ibarat kita membangun jembatan. Kalau setiap pagi kita bangun tidur lalu kita menghina, memarahi, membentak, menyindir pasangan kita, itu ibarat ketika kita membangun jembatan. Begitu kita menghina, membentak, merendahkan, menyindir pasangan kita, itu ibarat cabut yang satu. Besok hina lagi, cabut yang lagi. Besok sindir lagi, cabut yang lagi. Tinggal tunggu runtuhnya jembatan itu. Walaupun yang datang hanya hujan rintik-rintik. Tapi kalau setiap pagi memuji, mengapresiasi, memberi semangat, memberi dukungan, itu ibarat tiang setiap pagi ditambah tiang lagi.
puji lagi, tambah tiang lagi. Apresiasi lagi, tambah tiang lagi. Sekuat apapun banjir bandang yang datang, jembatan itu tidak akan kokoh. Jadi rumah tangga sekarang itu ibarat ya jembatan yang sudah mau runtuh, tinggal disentil oleh angin hancur. Karena apa? Karena setiap pagi di rumah itu saling menghina, saling merendahkan, saling menyindir ya. Yang kedua apa? Keluarga tangguh itu komitmen pada keluarga, ini penting ya. Komitmen itu artinya apa? Bahwa kita sudah berikrar di hadapan walinya, di hadapan saksi, di hadapan keluarganya bahwa kita akan menjaganya ya, hidup bersamanya. Dan yang ketiga adalah komunikasi positif. Apa itu komunikasi positif? Komunikasi yang menyegarkan, memberi semangat. Contoh nih Bu, ibu-ibu kan sering dibilang gemuk gitu ya. Itu nggak boleh gemuk itu. Itu negatif, tetapi seger. Ibu seger hari ini, ya itu positif. Contoh ya. Contoh komunikasi yang bedanya komunikasi negatif atau positif. Memang ibu istri kita mungkin gemuk, tapi jangan bilang gemuk. Agar lebih memperindah, katakan, Umi hari ini seger sekali ya. Nah itu seger. Nakal itu negatif. Ya. Setiap anak yang lompat-lompat dibilang anak nakal. Padahal anak itu ya sedang belajar dan tumbuh. Jangan bilang anak akal. Wah kamu hari ini sangat aktif sekali Abi lihat. Itu positif. Ya. Kemudian waktu yang menyenangkan bersama, jadi keluarga-keluarga yang jarang jalan bareng, jalan rekreasi, jarang jalan berdua, itu keluarga-keluarga yang rapuh. Kemudian kesejahteraan spiritual, ya, mengaji, beribadah, ya. Kemudian kemampuan mengatasi stres yang baik. Ini penting. Dan ternyata memang semua itu berawal dari komunikasi. Ya, jadi panitia tidak salah memilih topik ini, ya, bahwa memang ternyata kunci utama dari pernikahan itu salah satunya adalah bagaimana kita membangun komunikasi. Ini penting sekali. Kenapa komunikasi? Ya, karena memang banyak sekali masalah itu tidak diselesaikan. Kenapa? Karena terkadang pasangan kita tidak tahu bahwa itu ada masalah. Tiba-tiba si istri cemberut diam. Si istri menganggap suaminya itu dukun atau ahli tebakan gitu ya, bahwa dia diam itu berarti dia tahu bahwa dia lagi ngambek. Padahal suami kita itu bukan ahli nujum, Bu. Suami kita manusia yang terkadang dia nggak paham kalau tidak dijelaskan. Kira-kira begitu. Ini kadang-kadang ibu-ibu nih banyak nih, tiba-tiba diam, tiba-tiba pergi gitu ya, tiba-tiba dia ngurung diri ya. Padahal bagaimana mungkin masalah akan diselesaikan kalau kita tidak tahu apa masalahnya. Untuk itu biar konflik itu tidak panjang, tidak melebar kemana-mana. Ketika ada konflik selesaikan segera. Jangan dibiarkan rumah tangga itu menjadi bermasalah. Ya. Jadi komunikasi itu adalah bagaimana kita menyampaikan informasi. Antara lain ya, bagaimana kita merasakan adanya pengetahuan kita berpindah dan orang yang kita jelaskan itu berubah pikirannya atau tahu, paham. Karena dalam hubungan komunikasi memungkinkan Anda untuk menjelaskan orang lain pada apa yang Anda alami dan pada kebutuhan Anda. Jadi dalam komunikasi yang terpenting apalagi dalam pernikahan adalah bagaimana ya proses transfer informasi dari satu tempat ke tempat lain. Pastikan bahwa orang yang kita sampaikan banyak memahaminya. Ini dalam pernikahan sering sekali mispersepsi apalagi di awal-awal pernikahan ya. Untuk itu komunikasi ini menjadi salah satu kunci di dalam pernikahan. Karena begini, orang yang bisa berkomunikasi dengan baik, walaupun dia mungkin memiliki kelemahan dalam menyelesaikan masalah, tapi kalau dia berkomunikasi minimum, dia tahu apa masalahnya, kira-kira begitu. Berbanding hanya diam saja. Jadi di dalam pernikahan itu juga ada banyak masalah yang besar dalam komunikasi, karena tadi kita tidak dilatih. Ya, kita tidak dilatih untuk bagaimana menyelesaikan masalah. Tapi kita dilatih adalah lebih kepada bagaimana menjadi pemimpinnya, ceramah pemimpin, tapi bagaimana jadi pemimpin teknisnya, itu yang berat. Di dalam pernikahan, suami istri itu kalau menurut saya itulah bahwa ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin, betul. Tetapi yang namanya pilot itu ada pendampingnya, ada kopilot, gitu loh.
Untuk itu, kopilot, pilot, bila ingin mengambil keputusan, tanyalah kopilot, musyawarah mufakat. Kira-kira begitu. Kopilot tidak boleh mengambil alih pilot selagi masih sehat, kira-kira begitu. Jadi, saya membayangkan bahwa kenapa banyak rumah tangga itu menjadi bermasalah, karena tidak ada dialog di sana. Tidak ada takliful qulub di sana. Tidak ada diskusi, tidak ada musyawarah mufakat. Makanya terkadang suami pengen beli mobil. Tiba-tiba udah beli aja. Si istri mungkin senang, tapi alangkah enaknya kalau ditanya, sayang, Umi mau mobil warna apa? Warna pink. Warna merah, warna hitam. Walaupun terkadang mobil itu udah dibeli gitu loh. Itu bagian dari wujud bagaimana menghargai pasangan kita. Bayangkan bapak-bapak sekalian. Kata-kata apa yang antum ucapkan ketika pertama kali ke rumah calon mertua? Datang nunduk-nunduk, bawa martabak, cium tangan, ya kan? Apalagi kata-katanya? Agar direstui. Indah kata-katanya, Pak. Coba di sini Ustadz Fakih udah nikah belum ya? Sudah, Pak. Nah, coba ketika antum pertama kali datang ke rumah mertua itu kira-kira apa kata-kata antum? Kita diskusi dulu. Ya. Assalamualaikum Mi, sehat. Assalamualaikum Mi, Bi, sehat gitu ya. Ya, ini ada sedikit nih buah gitu kan buat ya kita bareng-bareng ya kan misalkan. Ya kan gitu. Baik-baik lah ya, cium tangan nggak sama mertua? Cium tangan pasti. Oke, saya kira semua laki-laki begitu. Betapa lukanya hati seorang ayah ketika anaknya dinikahkan, direlakan, diikhlaskan, bahkan ada yang membiayainya. Tapi begitu menikah, anaknya dimarahi, dibentak. Bahkan ada yang berani memukulnya. Luka, Pak. Istri kita tidur di rumah yang nyaman bersama keluarganya. Dia sarjana, punya gelar. Kalau kerja dia punya gaji. Tapi kenapa setelah menikah, itu semua tidak dihargai sebagai pengorbanan? Banyak sekali, kita tuh sering sekali melupakan. Tak indah, Bu, ikhlaskan Bu, doain kami. Insya Allah akan saya bahagiakan. Tapi kenapa setelah menikah, anaknya dihina? Anaknya dicaci maki, bahkan ada yang berani memukulnya. Coba kita seandainya kita punya anak perempuan, Bapak-Ibu sekalian. Anak kita udah kita restui, kita biaya resepsinya di gedung lagi. Tapi setelah menikah, istri kita suruh berhenti kerja. Kita bawa ke kontrakan sempit. Tapi kenapa setelah menikah dia tidak dibahagiakan? Luka hati seorang ayah. Demikian juga ibu-ibu. Dulu istri solehah itu yang ketika ta'arufu malu-malu kalau ketawa pun mulutnya ditutup, ya kan, nunduk, ya kan, cium tangan sama calon mertua. Kenapa setelah menikah suaminya dibentak-bentak, ibu mertuanya dihina, dilarang datang, bahkan istrinya dilarang, suaminya melarang memberi uang kepada ibu kandungnya. Itu banyak terjadi sekarang ini. Mana istri solehah itu, ibu-ibu sekalian? Kenapa sebelum menikah sama mertua baik banget, calon mertua, wah, pokoknya bicaranya lembut. Kenapa setelah menikah banyak suami-suami yang ketika mertua datang ke rumah, dia tidak berkenan ketika ibu mertuanya datang. Ini banyak sekali fakta. Satu hari datang seorang ikhwan kepada saya. Ustaz, saya ada masalah. Kenapa? Saya bilang, istri saya cantik Ustaz, solehah, qiyamul lailnya nggak tinggal, sholat duhanya nggak tinggal. Ini fotonya, ditunjukin. Masya Allah, saya bilang. Lalu saya bilang, tapi istri saya melarang ibu saya datang ke rumah saya Ustaz. Bahkan saya tidur pulang pengen nginep dilarang. Cucunya pengen main ke rumah neneknya dilarang. Katanya rumah neneknya jorok. Ya ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Ini yang terjadi sekarang. Bagaimana ternyata banyak juga orang yang ibadahnya baik tapi tidak terwujud dalam akhlak. Gitu loh. Orang banyak masih menghafal Quran tapi belum mengamalkan Quran. Padahal ibu mertua kita itu adalah ibu kita juga. Jadi kenapa fenomena ini terjadi? Karena tadi, lagi-lagi, komunikasi. Banyak sekali konflik-konflik antara mertua dan menantu terjadi karena komunikasi. Ada beberapa kasus, kalau mertuanya datang ke rumah itu, dia cemas, takut. Kenapa? Masakannya nggak enak. Takut dia, waduh ini gimana nih? Dia nggak bebas. Dia takut ketahuan aib-aibnya gitu ya. Padahal mertua itu juga adalah ladang amal kita.
seburuk apapun perlakuan kita kepada kita, kalau kita perlakukan dia dengan baik, maka insya Allah kita akan mendapat pahalanya. Ini selalu saya ceritakan, ada sebuah kisah di negeri Cina ya, karena saya pernah sekolah di Cina nih. Suatu hari ada seorang anak muda tampan kaya, bapaknya udah meninggal, tinggal bersama ibunya. Lalu kata anak ini, "Bu, saya mau menikah sama wanita pilihan saya." Wanitanya cantik, baik awalnya. Setelah menikah, kemudian si istri ini ternyata tidak nyaman karena ibu mertuanya selalu mengganggu rumah tangganya. Masakan kurang enak lah, rumah kurang bersih lah, kata ibu mertuanya, sampai si istri sakit hati. Akhirnya dia pergi ke tabib. "Pak tabib, ada nggak racun yang bisa membunuh ibu mertua saya?" Kata. "Kenapa?" "Mertua saya ini ganggu saya terus. Mengganggu rumah tangga saya nggak bahagia gara-gara dia. Semoga kalau dia mati kami bahagia." Oke, sama Pak tabib dikasih racikan. Ini racunnya. Tapi supaya polisi dan suamimu tidak percaya bahwa kamu yang bunuh, tidak curiga, coba selama sebulan ini, racun ini bekerja sebulan nih, engkau perlakukan dia dengan baik seperti ibu kandungmu sendiri. Baik Pak tabib, setiap pagi ibunya dimasakin, dibawain oleh-oleh, dimasukin racun. Terus selama seminggu, 2 minggu, setelah 2 minggu, ternyata si ibunya berubah. Wah, menantuku baik sekali. Mereka sudah mulai dekat. Minggu ketiga semakin akrab. Racun setiap pagi terus dimasukin ke makanannya. Minggu keempat, hari ke-30, si istri ingat bahwa racun itu akan bekerja hari ini dan ibu mertuanya akan mati. Dia lari ke tabib. "Pak tabib, tolong berikan penawarnya. Aku tidak ingin mertuaku mati, aku batalkan." "Kenapa?" "Ibu mertuaku baik rupanya Pak tabib." Pak tabibnya senyum. "Tenang, sebenarnya aku berikan kemarin itu bukan racun, tapi vitamin kesehatan supaya ibu mertuamu sehat." Sesungguhnya racun itu adalah pikiranmu sendiri. Mana ada ibu yang jahat. Cuman karena usia mereka sudah menua, psikologis mereka kurang dipahami, pendengarannya sudah kurang mendengar, kepenglihatannya sudah menurun. Itulah yang terjadi karena tidak ada komunikasi. Jadi kisah-kisah mertua dan menantu ini paling banyak terjadi karena tidak adanya komunikasi. Jadi lagi-lagi Bapak Ibu sekalian ya, pada hari ini khususnya di sini saya harus adil. Terkadang ibu-ibu nih marah, "Masa yang ibu-ibu terus yang kena, bapak-bapaknya mana ini?" katanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada sebuah survei yang mengatakan bahwa ya, ditemukan bahwa masalah komunikasi menjadi faktor utama dalam kasus-kasus perceraian. 65%, cukup tinggi. Kemudian diikuti dengan ketidakmampuan menyelesaikan masalah. Jadi komunikasi ini menjadi salah satu pemicu terjadi perceraian. Apalagi sekarang di zaman era digital, suami istri saling tidurnya ngadap kiri, ngadap kanan. Yang satu main HP, yang satu main HP. Udah, nggak ngobrol. Rumah seperti kuburan, tidak ada lagi canda tawa, tidak ada lagi lelucon, tidak ada lagi humor. Dalam rumah tangga itu tidak ada lagi namanya tilawah bersama, karena mereka sibuk dengan gadget masing-masing. Ini terjadi. Ya, meskipun komunikasi ya tidak dapat menyelesaikan semua masalah pernikahan Anda, namun akan mampu melihat dengan jelas apa yang sedang dihadapi. Kira-kira begitu. Makanya kalau punya masalah, jangan nangis, ibu-ibu gitu ya. Cerita. Apa masalahnya? Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam pernikahan itu sering sekali yang dipermasalahkan ibu-ibu itu apa? Isi suami ini jarang mau mendengar. Bukan begitu, Bu? Apalagi termasuk ibu-ibu, makanya kalau apalagi punya istri guru, Masya Allah, ceramah terus dia, apalagi punya suami ustadz ya. Padahal orang komunikator yang baik itu adalah bukan yang bisa ceramah kayak saya gini, bukan hanya itu, tetapi adalah orang yang bisa mendengarkan orang lain dengan baik. Itulah seorang komunikator. Ya, ini terkadang ya suami pulang ya kan capek, dia ngeluh, "Umi, tadi Abi dimarahin sama atasan karena telat." Makanya udah Umi bilang berkali-kali, bangunnya telat, diceramain, malah dimarahin suaminya, jadi berantem. Padahal harusnya yang dibutuhkan suami apa? "Oh, Abi sedih ya. Abi kecewa sama atasan. Sini Umi peluk." Kan enak. Tetapi yang terjadi adalah malah si istri menceramahinya, menimpalinya, malah menyudutkannya. Padahal kalau ada pasangan kita bercerita, dia bukan pengen dimarahin, dia pengen didengarkan. Ya, ini penting sekali. Begitu. Dengarkanlah. Istri itu capek, Pak. Masya Allah. Saya kebetulan istri saya lagi keluar kota, ada kondangan ya. Saya ngurus anak sendiri, nyuci piring sendiri, berat. Fisik, Pak. Ibu-ibu tuh bekerjanya fisik.
Coba bapak-bapak ya, saya makanya semenjak saya itu menyadari visi itu, saya sudah lama juga, saya setiap makan, saya cuci piring saya sendiri. Walaupun saya tidak bisa membantu istri saya cuci piring, tetapi minimum makan piring dan gelas saya cuci sendiri. Karena berat, Pak. Bayangkan tangan mereka kena sabun, terkadang luka kena kaca, ya, membuang sampah, membersihkan rumah, itu semua fisik, Pak. Lelah, capek. Bukan begitu ibu-ibu? Ibu-ibu pada diem aja. Apalagi suami di samping. Capek, Pak. Fisik. Apalagi mengurus anak. Nah sekarang banyak ayah itu menganggap semua anak itu diserahkan ke ibu. Padahal seorang anak itu perlu figur ayah, perlu sosok ayah. Ini yang dikeluhkan banyak para ibu ya. Kemarin pun saya juga banyak, ada yang konseling juga, bagaimana figur ayah itu membuat anak-anak ini menjadi masalah. Bahkan beberapa kasus anak-anak LGBT atau gay, itu berawal dari tidak adanya figur ayah. Lemah, tidak kuat. Ya. Konflik tidak bisa dihindari. Tidak ada rumah tangga yang tanpa konflik para ustazah kalian. Nggak ada. Bohong itu kalau ada bilang ditanya, adakah rumah tangga yang tidak bermasalah? Sayang, saya nggak ada masalah. Itu bohong. Atau dia belum nikah. Ya. Jadi kalau ada orang ditanya, lalu dibilang rumah tangganya nggak bermasalah, kemungkinan ada dua. Yang pertama dia bohong, yang kedua dia belum menikah. Karena setiap masalah itu ada saja dinamikanya. Sama kayak orang ditanya hidup ini, apakah hidup Anda ada masalah? Pasti ada aja, kalau dipermasalahkan. Tetapi konflik memiliki manfaat jika Anda menggunakan secara produktif. Gunakan bahasa yang saling menghormati satu sama lain dan bersedia mendengarkan pasangan. Jadi konflik itu terkadang juga ada nilainya, ada manfaatnya. Sekarang kayak pandemi ini. Betapa banyak kerugian negara, kerugian bangsa, kerugian kita, tetapi juga ada sisi positifnya. Di mana semua orang berada di rumah, yang selama ini tidak pernah bertemu, tidak pernah bertatap muka, jarang bercanda tawa, ini hari ini terjadi. Termasuk webinar ini. Ini kalau nggak ada COVID, kita nggak bisa begini nih. Komunikasi merupakan cara ya, kunci utama dalam menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga. Kuncinya. Karena pada prinsipnya setiap keluarga akan menghadapi berbagai ancaman, hambatan, tantangan, dan gangguan. Ancamannya apa sekarang? Gadget. Itu ancaman dalam rumah tangga sekarang itu. Pornografi. Betapa banyak sekarang saya dapati suami-suami yang selingkuh, mau kawin lagi, diam-diam itu karena kecanduan video porno. Itu terjadi. Ya, ada hambatan ya. Apa hambatan dalam komunikasi dalam keluarga? Yaitu tadi masalah kesehatan, tantangan dan gangguan. Oleh sebab itu kemampuan komunikasi anggota keluarga sangat penting untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Ya, ini yang menjadi salah satu kunci penting. Ya, gimana caranya agar dalam komunikasi itu kita memiliki yang disebut dengan pertahanan diri di dalam rumah tangga kita. Kalau rumah tangga tidak memiliki pertahanan, ya ini menjadi masalah besar. Ya, kenapa komunikasi penting? Karena dalam hubungannya adalah yang sangat penting, karena komunikasi ibarat sebagai hakim atau juri yang memiliki keputusan akhir tentang apakah hubungan itu akan hidup atau mati, dilanjutkan atau tidak. Ya, demikian juga tentang cara berkomunikasi yang sehat, yang positif, jarang diajarkan baik pada pria maupun wanita. Ya, jadi cara komunikasi yang tidak tepat membuat banyak pasangan menjadi saling berargumen, panas, tidak produktif, dan pada akhirnya merusak hubungan mereka. Perkelahian, berteriak, ya, sarkasme, menghina, marah, pada akhirnya menyebabkan jarak dan rendahnya keintiman. Jadi komunikasi saling hina, saling rendah itu menyebabkan kurangnya keintiman. Dan jenis komunikasi yang rendah adalah menciptakan jurang dan pengasingan yang membuat pasangan hampir tidak mungkin mengatasi masalah bersama mereka bersama. Ini menjadi penting di antara kita semua bahwa bagaimana komunikasi yang positif. Tadi udah saya jelasin ini positif ya. Ya, mengubah kata-kata yang negatif menjadi positif. Contohnya kita ingin menyuruh anak kita belajar. Selalu dikatakan ayo belajar. Padahal ada kata yang lebih positif. Apa itu? Ayo kita explore. Ayo kita cari tahu, ayo kita gali. Itu mungkin lebih positif berbanding kata-kata baca, belajar, gitu ya. Jadi kata-kata positif itu sangat penting. Apalagi Bapak Ibu sekalian, mengapresiasi pasangan itu luar biasa efeknya. Istri-istri yang selalu dipuji suaminya, Masya Allah, masak pun bersiul dia. Suami-suami yang dipuji, ya ini ada penelitian ustazah sekalian. Ternyata dari hasil penelitian, suami yang sering dimarahin istrinya itu membuat suaminya kayak perempuan ngomel-ngomel. Tapi kalau suami itu sering dipuji,
diapresiasi, diberi semangat, dikatakan kata-kata, dibisikan kata-kata positif di telinganya, dia tumbuh sebagai harimau yang gagah perkasa. Tetapi kalau suami yang sering dimarahin itu dia jadi kucing, ya itu dia. Akhirnya dia merepet, ya, bawel gitu ya. Kenapa? Karena sering dimarahin. Karena ternyata orang-orang yang sering dipuji itu hormon-hormon ada enzim-enzim kebahagiaan yang muncul di dalam dirinya sehingga percaya dirinya tumbuh, berani mengambil keputusan, ya. Dia menjadi seorang pilot yang gagah. Tapi kalau dia sering dimarahin, itu membuat pasangan kita menjadi seorang penakut. Kira-kira begitu. Demikian juga di dalam hubungan pernikahan itu sendiri, ya. Fakta, studi menunjukkan bahwa pria dan wanita memiliki pola komunikasi yang berbeda. 70% dari ahli survei mengatakan pria mengutip omelan dan mengeluh sebagai masalah komunikasi utama. Yang dipermasalahkan pria pada wanita adalah ngomel. Mengeluh, itu pria nggak suka. Sementara keluhan wanita, 83% bahwa pasangan mereka tidak memahami pendapatnya. Tidak empati, bapak-bapak ini kurang empati, kira-kira begitu. Istrinya sudah capek, lelah, pengen dilayani seperti raja. Pengen seperti raja. Padahal Pak, yang namanya raja itu Pak, yang disebut raja nih saya kasih tahu ya, Ustaz kalian, itu menyediakan dayang-dayang dan istana buat permaisurinya. Ini sudahlah tinggal di gubuk derita, ngontrak, di gang sempit, pengen dilayani seperti raja. Nah ini masalah besar ini. Bagaimana mungkin sudahlah istri kita tidak dibahagiakan, tenaganya dipekerjakan, fisiknya capek, tapi kita tidak berempati ingin membantunya, mengurus rumah tangga. Kita tidak berempati mengasuh anak. Kita seolah-olah ingin kesenangan sementara dia hanya di rumah saja, tetapi tidak dengan fasilitas yang mendukung, tidak diberi nafkah yang cukup. Ya, jadi kuncinya apa? Kerja keras. Yang diinginkan para istri itu apa? Ada usaha, Pak. Kalau hari ini antum lagi terpuruk, sampaikan, istriku, aku lagi bermasalah sedang ekonomi. Bantu aku. Siap. Tapi yang terjadi sekarang banyak kisah suami-suami yang bergantung hidup kepada istrinya, numpang hidup. Istrinya kerja pagi, pulang sore ngurus anak, sementara si suami kerjanya hanya di rumah atau mancing, kira-kira begitu. Di Indonesia lagi banyak lagi ngetren, suaminya hanya ngopi mancing, yang kerja istri. Ini menjadi masalah dalam rumah tangga yang dimana seharusnya lelaki itu sebagai pemimpin. Abi, ini anak mau masuk sekolah, perlu biaya 15 juta. Tenang Umi, walaupun Abi nggak punya duit, Abi usahakan. Itu yang diinginkan para istri. Ada tanggung jawab, ada keputusan yang diambil. Tapi kebanyakan para suami yang dikeluhkan para istri adalah tidak berani mengambil keputusan, tidak mau pasang badan terhadap masalah rumah tangga. Jadi penakut. Makanya saya setiap Jumat itu ada online sama istri, nanti malam juga ada online. Pernah membuat online judulnya Ketika Harimau Menjadi Kucing, kira-kira begitu. Kenapa? Karena tadi masalah ekonomi. Jadi hati-hati dengan masalah ekonomi, karena dengan masalah ekonomi ini tuh bisa melebar. Ekonomi bermasalah itu berdampak kepada psikis, berdampak kepada sering marah. Bagi wanita, ngobrol itu pengennya romantis, intim maunya. Dirayu, kira-kira begitu. Tapi bagi laki-laki, ngomong itu kalau ada perlunya. Apa masalah? Selesaikan gitu loh. Padahal istri kita pengen juga didengarkan, pengen dia bercumbu rayu, pengen dia gelitik-gelitikan, pengen dia dirayu-rayu, kira-kira begitu. Tetapi para suami selalu menganggap komunikasi itu kalau ada perlunya. Pria memperoleh keintiman melalui sentuhan seks dan melakukan aktivitas secara fisik dengan wanita. Sementara wanita inginnya dibelai, didengarkan. Ini contoh secara psikologis perbedaannya. Ya. Bagi wanita, berbicara adalah menjaga hubungan. Tapi bagi pria, berbicara adalah mengembangkan dominasi selalu melalui lalu bicara. Bagi pria, terkadang berbicara itu ingin menang sendiri karena apa? Ingin merasa diakui kekuasaannya. Wanita fokus kepada apa yang dimaksud dan tersirat. Makanya wanita sering nyindir. Ya, pakai sindiran. Ia menggunakan komunikasi untuk memperoleh informasi. Wanita menggunakan komunikasi untuk negosiasi membangun hubungan.
pria cenderung lebih membicarakan aktivitas dan konflik. Ini contoh dan seterusnya. Inilah kenapa sering terjadi berantem. Karena tujuan komunikasi dari masing-masing ini berbeda. Ya, wanita cenderung untuk mengungkapkan isi hati. Pria tidak banyak mengutarakan isi hati dan pikirannya. Dan seterusnya. Ini menjadi tantangan bagi kita ke depan, bagaimana komunikasi ini ya penting untuk dijaga dan terus dilatih. Saya lanjutkan ini. Ini ternyata juga dalam surveinya mengatakan bahwa ya 55% komunikasi itu dari bahasa tubuh. Senyum, tatapan mata, ya, gestur, kemudian apa lagi? Menatap cara pandangnya kepada lawan bicara, ya. Dan suara itu hanya 38%. Tetapi 5% itu adalah karena yang namanya body language, bahasa tubuh. Ini penting, makanya ketika pasangan kita bicara, jangan main HP. Abi, bisa Umi bicara sebentar? Siap. Kita adalah menggunakan HP sehingga pasangan kita tidak respect lagi. Jadi kalau ada pasangan suami istri yang selalu merasa tidak dihargai, coba kita introspeksi diri. Sama kayak kalau kita ngomong sama anak kita, tiba-tiba anak kita main HP, kita marah nggak marah? Ternyata dari mana dia belajar? Dari orang tuanya. Dari mana anak belajar tidak respect? Dari orang tuanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, salah satu kunci membangun respect adalah jangan berantem di hadapan anak. Kalau antum semua berantem di hadapan anak, anak akan menjadi tidak respect. Apalagi suami istri, jangan menjelek-jelekan pasangan di hadapan anak. Dasar ibu kamu gembrot, ibunya nggak mau kalah, bapak kamu hitam. Hina-hinaan di hadapan anak, akhirnya anak tidak lagi respect kepada orang tuanya. Bangunlah, maka citra itu penting, citra. Siapapun mau jadi presiden, mau jadi pilkada, gubernur, wali kota, itu perlu citra, betul. Karena kalau orang tahu siapa dirinya sebenarnya nggak ada yang milih. Makanya pencitraan seorang ayah di hadapan anak perlu menurut saya. Siapa yang menjaganya? Ibunya. Makanya beberapa kasus saya dapati kalau ada orang tua bercerai, tapi kalau ibunya mampu menjaga harga diri pasangannya, mampu menjaga kehormatan pasangannya, tidak menjelek-jelekan, anaknya sehat. Tapi kalau ibunya menjelek-jelekan ayahnya di hadapan anaknya sakit hati. Itu akhirnya menimbulkan pergolakan, ya, perlawanan dari anak memberontak, tidak ada respect lagi kepada orang tuanya. Ini penting. Kenapa orang marah? Orang marah itu ada mungkin dendam di sana, ada sakit hati. Ini yang terkadang tidak banyak tahu. Jadi kalau hari ini bapak-bapak atau ibu-ibu suaminya suka marah, coba gali. Apa sebenarnya yang terjadi Pak alam bawah sadarnya? Khususnya ini banyak sekali mereka yang marah kepada anak ini adalah suami-suami yang pernah diperlakukan tidak baik oleh orang tuanya. Dia mewarisi cara berkomunikasi dari orang tuanya. Padahal kita udah sekolah, kita udah ikut pengajian, harusnya kita berubah. Kira-kira begitu. Harusnya kita bisa mengubahnya. Dan kalau ini terus diwariskan kepada anak, ini menjadi lingkaran setan di dalam pengasuhan. Terus menerus terjadi. Ini nggak bisa langsung, kayaknya harus saya keluar dulu. Pak Iqbal, mohon maaf, videonya tidak terlihat ya? Ini kelihatan? Video antum, video wajah maksudnya. Oh, kelihatan ya? Iya, tadi sempat. Sorry. Kepencet kayaknya. Oke. Mungkin. Ya, terima kasih. Sekarang kan kelihatan gantengnya. Apa yang sebaiknya kita tidak lakukan? Kita salah, jangan dipojokkan, kira-kira begitu. Jangan menyudutkan, ya. Kemudian juga mempertanyakan, ini perlu bahasa-bahasa yang harus dirubah, meragukan. Abi nggak percaya. Nah, itu walaupun kita ragu, jangan disampaikan, cari tahu dulu. Ya, membandingkan, ya. Mohon maaf, para suami, jangan banding-bandingkan istri kita dengan ibu kita. Sakit hatinya, apalagi membandingkan dengan istri orang. Kok kamu nggak kayak istri Ustadz? Itu sih, kok kamu nggak kayak sih? Itu sakit. Belum tentu mereka juga lebih baik. Ya,
Suami istri-istri juga jangan banding-bandingkan suami kita dengan ayah kita. Itu menyakitkan bagi seorang suami. Apalagi membandingkan suami kita dengan suami orang. Kok Abi nggak kayak Ustadz? Itu sih belum tentu. Ustadz itu baik juga. Cuma pencitraannya aja bagus gitu loh kira-kira ya. Jadi kita terkadang tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ibu-ibu sekalian, coba ingat. Betapa banyak perempuan di luar sana lebih cantik dari ibu. Lebih muda, lebih pintar, lebih cantik. Tapi kenapa ibu yang dilamar? Banyak, Bu, sampai tua, perawan tua, Bu. Kalau ibu tidak dilamar oleh suami ibu jadi garis tua Republik Indonesia. Coba ingat, bayangin ibu. Ada lebih cantik dari ibu, lebih putih, lebih bersih, lebih pintar. Tapi ada laki-laki yang datang mau melamar ibu dengan mahar yang baik. Bapak-bapak, coba ingat, banyak laki-laki yang lebih tampan dari antum semua. Lebih kaya, lebih mapan. Ya, tapi tak satu pun perempuan mau menerima lamarannya. Ada itu. Tapi ada yang mau menerima lamaran antum sehingga antum sejahtera. Ada yang mengurus antum, coba. Itu semua nikmat Allah. Jadi hari ini kalau antum mendapati kelemahan pada pasangan antum, jangan dulu marah, jangan buru-buru marah. Hari ini kita melihat aibnya, melihat kelemahannya, stop. Jangan serang dulu. Ambil kaca, pergi ke toilet atau ke ruang rias, berkacalah. Jangan-jangan dosa kita, aib kita, kelemahan kita lebih banyak dari istri kita atau suami kita. Cuman Allah masih menutupinya aja. Karena apa? Karena tidak akan pernah ada yang namanya suami sempurna. Tidak akan pernah ada istri yang sempurna. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau antum menikah 10 kali pun nggak ada yang namanya istri sempurna. Itu ada aja salah. Ya. Jadi, kenapa kita selalu menyalahkan, kenapa kita selalu marah dengan pasangan kita? Karena kita belum berdamai dengan kelemahannya. Jadi kalau antum hari ini merasa tidak bahagia dengan pasangan, berdamailah dengan kelemahan, insya Allah kelemahannya, insya Allah antum akan bahagia. Berdamai aja. Tapi istri saya tidurnya ngorok, anggap aja ngorok itu seni dalam malam, hiburan malam. Tapi istri saya jorok, anggap aja jorok itu ladang pahala, supaya antum juga bersih-bersih gitu ya. Selagi kita tidak bisa berdamai dengan kelemahan pasangan kita, maka kita tidak akan bisa bahagia. Karena kebahagiaan itu ada maknanya. Jadi kalau hari ini masih ada yang mengeluh, kenapa suami saya kurang kaya, Ustaz? Kenapa suami saya kurang putih? Nah, bukan hitam ya, kurang putih. Jadi besok-besok jangan bilang suaminya, kenapa Abi hitam? Jangan. Kenapa Abi kurang putih? Itu bahasa psikologi positif ya, komunikasi positif. Jadi terkadang manusia ini nggak bersyukur. Kemarin ada klien saya sudah dikasih suami mapan, ya kebetulan dia kerjanya bagus, gajinya gede, dibelikan rumah yang mewah, mobil yang bagus. Ada aja mengeluhnya. Tapi suami saya manja, Ustaz. Sementara banyak perempuan di luar sana pengen suami manja. Suami manjanya jadi masalah. Suami saya manja, Ustaz. Semuanya pengen dilayani. Tapi kan dia sudah menyediakan istana. Dia sudah menyiapkan dayang-dayang gitu loh. Ada aja kelemahannya. Termasuk para istri juga. Banyak sekali suami-suami yang mengeluh pada istrinya karena kenapa istri saya kurang cantik, Ustaz? Ya karena antum kurang ganteng, sama lah. Kayak bercanda. Jadi kita selalu menyalahkan. Kenapa istri saya kurang cantik? Kenapa ini? Kenapa kurang pintar? Tidak. Jadi kalau ada antum, ya ini ada perkataan Ali bin Thalib itu siapa ya? Lupa saya. Kalau ada antum berkali-kali sudah dijodohkan, lalu terakhirnya antum dapat jodoh yang sekarang ini, itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pilihan yang terbaik. Kenapa? Karena itu antum sudah melalui proses. Tidak ada kejadian di muka bumi ini tanpa seizin dan sepengetahuan Allah. Tapi Ustaz, kenapa saya dikirim suami yang begini, Ustaz? Itu ladang amal. Saya sebagai dekan, kalau ada mahasiswa 17-14 semester datang ke ruangan saya, Assalamualaikum Pak Dekan. Kalau dosen lain mungkin marah, saya langsung, wow, amazing, ladang pahalaku datang. Kenapa? Kalau saya berpikir, karena semakin kalau saya poles dia, saya ajari dia dengan baik, lalu dia sukses menjadi orang hebat, mengalir pahalanya sampai saya mati. Begitu. Jadi anggaplah istri kita, suami kita tuh sekarang ladang pahala, ladang amal kita. Kalau ada yang kurang, perbaiki, tingkatkan. Jadi jangan suami-suami ya, mohon maaf ini, kita ini tumbuh dan berkembang bersama. Kalau istri kita nggak bisa masak, ikutin kursus masak. Kalau istri kita nggak bisa bicara, kursus kepribadian, komunikasi. Kalau istri kita nggak dandan, ikuti kursus dandan.
Termasuk istri-istri juga. Suami saya Ustaz pendiam, ikuti kursus latihan berkomunikasi. Jangan ketika kita menemukan kelemahan pasangan kita lalu kita sudutkan, kita pojokkan, kita remehkan, kita bully, kita rendahkan dan kita abaikan dia. Ajarkan tumbuh bersama. Kita tumbuh bersama. Jadi kalau ada orang selingkuh, itu nggak tiba-tiba Ustaz sekalian. Nggak tiba-tiba, nggak ada yang namanya selingkuh itu tiba-tiba. Selingkuh itu adalah bukan karena pelakor, bukan karena pebinor saja. Selingkuh itu terjadi karena ada masalah yang tidak diselesaikan, dan selingkuh adalah ujungnya. Jadi kalau ada orang mengatakan, istri saya selingkuh karena dia yang salah, bukan. Itu karena ada masalah. Gitu. Nggak mungkin orang tiba-tiba jalan ke mall, tiba-tiba langsung ke hotel, nggak mungkin. Karena ada prosesnya dulu. Ada ketidaknyamanan di sana, ada komunikasi di sana, ya. Ada beberapa kesalahan pasangan dalam berkomunikasi. Pertama, tidak apa adanya, terkadang terlalu lebay, berlebih-lebihan. Kedua, tidak merasa aman. Ini penting, kenyamanan. Membuat pasangan kita dengan cara didengarkan. Silent treatment ya. Terkadang kalau dia lagi lelah, capek, lebih baiknya kita diam. Ya, kurangnya keintiman itu apa? Berpelukan, bercengkrama, ya. Tidak terbuka komunikasinya. Ya saya di sini kebetulan kalau hujan di Jakarta ini, saya itu sering sekali sama istri itu naik motor, nostalgia. Naik motor berdua hujan-hujanan, sekedar nyari cendol, nyari minum kopi gitu ya. Memang masa-masa susah. Itu membangun keintiman. Kemudian kurangnya penghargaan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalaupun hari ini istri kita masakannya kurang enak, bilang aja enak. Nah udah, bilang aja. Alhamdulillah mantap. Kan mantap doang, bukan enak. Ya, ekspektasi yang diinginkan, ekspektasi tinggi diinginkan, kurangnya regulasi emosi dan impulsif. Ketika Bapak Ibu semua ketika berkomunikasi sudah mulai marah, maka istirahat dan berhentilah. Buat waktu untuk berpikir, kira-kira begitu. Think pertama adalah benar. Ya, ini komunikasi itu harus benar. Yang kedua, helpful, tujuannya untuk membantu. Yang ketiga, inspiring, memberi inspirasi. Yang ketiga, perlu dan baik. Makanya kalau ada orang, kita ketemu dia, lalu kita mendapatkan inspirasi, itu adalah seorang komunikator yang baik. Ada insight yang kita dapatkan dari dia. Dalam situasi konflik, cari solusi bukan siapa yang salah. Bukan siapa yang paling menang. Bagi saya itu kalau menyelesaikan masalah suami istri, yang satu alumni ITB, satu alumni UGM, itu berat banget. Tapi kalau satu tuh alumni madrasah, yang satu alumni aliyah, disuruh istighfar selesai. Kira-kira gitu. Mater saya sebagai anak UI, saya sebagai anak UGM, anak Unibro nggak terima. Wah, udah. Bawa-bawa alma mater, susah. Ego terlalu tinggi. Jadi semua masalah-masalah dalam rumah tangga itu bicaranya adalah tentang harga diri sebenarnya. Siapa yang paling hebat? Selagi antum masih memikirkan ego, maka susah sekali untuk menyelesaikan masalah. Maka dalam situasi konflik, ya, bersentuhan, berpandangan, ungkapan saya ini penting. Saya sama istri sudah punya SOP. Kalau mau ngambek-ngambekan, marah-marahan, kami SOP-nya istirahat, tidur. Matiin lampu, tidur. Besok pagi setelah sholat subuh berjamaah, baru diskusi. Alhamdulillah. Karena terkadang orang ketika capek dan lelah, disitulah setan masuk. Akhirnya banyak suami-suami yang menyesal di pengadilan ketika dia mengucapkan talak kepada istrinya ketika dalam keadaan marah. Begitu kuncinya, hati-hati dengan kelelahan. Ya khususnya ibu-ibu nih. Ibu-ibu yang kelelahan itu mudah sekali emosi. Menyuruh suaminya pakai masker aja pakai berantem. Padahal cuma itu kebaikan, tapi sampai berantem. Karena Pak lelah dan ya, itu terjadi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya sampai jam berapa ya? Sampai jam 10.20 saya tambah 5 menit saja ya, karena tadi ada ya. Ekspresikan cinta dan sayang karena pasangan kita bukan pembaca pikiran. Jadi pasangan kita itu bukan ahli nujum yang bisa menebak isi hati kita. Bagaimana masalah itu akan selesai kalau tidak disampaikan dengan baik, tidak dikomunikasikan. Tadi udah. Jadi gimana cara komunikasi efektif dalam pernikahan, dalam rumah tangga dan keluarga? Yang pertama adalah katakan maksud Anda secara langsung, tidak bertele-tele. Ya. Kalau orang Jawa biasanya panjang, kemana-mana gitu ya, ujung-ujungnya baru. Tapi coba sampaikan Umi, Abi, bisa nggak bicara sebentar 5 menit? Ada masalah nih, Umi lagi galau. Coba, bayangin coba. Si suami juga langsung respect, ada apa? Langsung dipijit, misalnya dipeluk, ya. Ini penting. Terkadang kita itu lupa dengan begitu-begitu, gitu. Seolah-olah romantis itu hanya di sinetron, padahal
surga di dunia itu ada di rumah kita. Bagaimana mau bertemu di surga kalau di rumah saja di neraka, di dunia saya udah kayak api neraka. Jangan-jangan nanti begitu di akhirat carian mana istriku. Kata suaminya, istriku. Kata istrinya, mohon maaf aku nggak kenal. Karena di dunia suka dimarahin. Sampai si istrinya pengen dapat bidadari. Tapi kalau di dunia sering dihargai, dihormati, di surga dicari sama mana istriku yang penyabar itu, yang penyayang itu. Tapi kalau di dunia saja sudah seperti api neraka, rumahnya saling menghina, saling menghujat, bagaimana mungkin nanti di akhirat akan ketemu? Kira-kira begitu. Jelas apa yang diinginkan, sampaikan ya. Ini teknik komunikasinya. Pasangan bukan ahli baca pikiran, bertanya, menjadi pendengar yang baik, melihat dari pandangan pasangan, tidak meninggikan suara, ini penting. Kalau istri kita berteriak, sampaikan, bilang, sayangku, aku di sampingmu, nggak perlu kuat-kuat, pelan-pelan aja bicaranya. Kemudian hilangkan asumsi-asumsi, mengatakan hal-hal yang positif, mengubah kompetisi menjadi komunikasi. Ini bisa terjadi di dalam rumah tangga, bagaimana kita bisa saling memperkuat dengan teknik komunikasi efektif. Jadi pasangan kita menjadi teman yang dibutuhkan, yang dirindukan. Bayangin, ketika dia tidak hadir, kita rasa rindu, kangen, mana dia. Ya. Tumbuh bersama bukan hanya hidup bersama, ini penting. Kalau antum yang laki-laki sudah sekolah S2, S3, istri kita pun harus disekolahkan. Tidak harus formal, ya, ada kursus, ada webinar, ada training, ya. Kenapa? Supaya dia pun bisa update dirinya. Ini terkadang banyak pasangan itu tumbuh sendiri, tetapi pasangannya dibiarkan. Makanya saya dulu lama tinggal 7 tahun di Malaysia, sempat jadi ketua PPI di Malaysia. Itu banyak kasus-kasus, adalah beberapa kasus teman saya begitu pulang cerai. Kenapa? Karena istrinya tidak mau ikut, istrinya tidak upgrade, gitu loh. Akhirnya bicara nggak nyambung, gitu ya. Makanya ini menjadi hal yang terpenting. Jadi kalau hari ini kita menemukan kelemahan pasangan kita, oh ternyata pasanganku ini baca Qurannya masih belum, panggilkan guru, ikutkan kursus. Oh ternyata istriku ini masalahnya adalah nggak bisa dandan, ikutkan kursus dandan, kenapa tidak? Ya. Oh ternyata istriku ini bisa masak, ikutkan dia belajar masak, kenapa tidak? Di YouTube banyak. Jadi sama-sama upgrade, sama-sama tumbuh bersama, bukan hanya kita sendiri yang sukses, tetapi bersama. Untuk itu saya akan mengenalkan 5 bahasa cinta ya yang sudah kami praktekkan ke banyak orang. Yang pertama, bahasa cinta itu komunikasinya adalah kata-kata yang menguatkan. Ungkapan rasa cinta, sayang, pujian, ya, apresiasi. Aku bangga padamu, ya. Abi, Umi bangga deh punya suami kayak Abi, bertanggung jawab, ya. Carilah kelebihannya. Jadi kalau hari ini kita masih ngedumel dengan pasangan kita, coba cari kelebihannya. Karena selama ini kita hanya fokus pada kelemahannya. Lalu berdamailah dengan kelemahannya, insya Allah kita akan bahagia. Ya, terima kasih Allah atas kehadiranmu, ya, senyum. Ini istri saya sering mempraktikkan ini. Saya tahu, dia mungkin tidak sepenuh hati, tetapi saya rasa senang. Karena kata-kata yang menguat itu membuat kita menjadi semangat. Melayani ya, jadi lagi-lagi yang melayani bukan hanya ibu-ibu saja, bapak-bapak pun bisa melayani istrinya, ya dengan pijitan. Oh kayaknya istriku capek, sini Umi, Abi pijit, ya. Makanya belajarlah cara masak, karena gini, di luar sana itu banyak sekali godaan ibu-ibu sekalian, godaannya banyak sekali. Ya, mau apa aja ada, mau layanan seperti, coba ibu cari tahu apa sih yang ditawarkan orang di luar sana itu sampai suami-suami mau selingkuh. Coba pelajari. Oh, massage bisa ibu buat massage itu. Massage plus-plus di rumah itu. Plus-plus. Ya perlu dimandiin sekalian, dicuci, disetrika. Enggak ya. Plus apa coba? Buat di rumah. Karena jangan sampai nanti, kenapa? Kita ini laki-laki yang suami ini sering pergi. Bertemu banyak orang. Enggak mungkin juga mata ini ditutup bisa tabrakan. Pastilah terlihat. Ya. Tanya suaminya, Umi dari mana? Abi tadi dari mana? Naik pesawat. Ya, oh oke. Besok pergi beli baju pramugari. Ibu pakai baju pramugari, jadi pramugari. Sekedar untuk menyenangkan hati suami, ya kan? Apa? Abi dari mana? Abi habis ngajar mahasiswa. Pakai baju mahasiswa, bawa buku. Itu sekedar bercanda-canda di rumah, hanya untuk membuat rumah itu jadi bahagia, ceria, gitu loh. Ada senda gurau, ada seriusnya juga, gitu ya. Sentuhan fisik ini penting, ya. Sering-seringlah bergandengan tangan, ya. Ini kan terkadang orang tua ini di hadapan anak malu, langsung dilempar tangan istri. Padahal anak itu perlu figur. Bagaimana sih rumah tangga yang romantis itu, ya. Pelukan, kecupan, belayan ini penting. Kemudian waktu yang berkualitas, ya. Makanya kalau kami sekarang sering ganti-gantian dengan saudara, dengan ipar, ya.
ganti-gantian titip anak. Weekend ini kami titip anaknya, kami mau jalan-jalan nih berdua. Kemudian hadiah, ini penting saling mengapresiasi sebagai wujud dari rasa cinta. Ini salah satu 5 bahasa cinta yang nanti antum semua bisa praktekkan di dalam rumah tangga, ya. Dan alhamdulillah kami sudah mempraktekkannya dan alhamdulillah sukses. Luar biasa, sangat, ya kan? Ini pelukan 20 detik ini penting ya. Karena ternyata pelukan itu manfaat pelukan ya, coba 20 detik ternyata pelukan itu membuat kekebalan tubuh meningkat. Ya, kemudian membuat lebih sabar, mengurangi depresi dan kecemasan, membangun percaya diri, menghasilkan dopamin, membuat nyaman dan terbangun motivasi, meredakan stres, menghasilkan oksitosin yang membuat kita merasa bahagia dan menyeimbangkan. Jadi tipsnya coba sering-seringlah berpelukan ya. Ini penting, sebelum kerja peluk 20 detik, pulang kerja peluk 20 detik ya. Ini praktek yang bisa kita lakukan untuk bagaimana membangun komunikasi dengan pasangan kita supaya lebih harmonis. Ini tadi bangun bonding ya. Bonding ini adalah salah satu cara untuk kita masa lebih dekat, kemudian waktu bersama, berkualitas ya. Sekedar memasak bersama, sekedar bermain, ya, sekedar untuk membersihkan rumah bersama. Ini bonding ini menjadi salah satu kunci. Bisa nonton bersama, merapikan rumah bersama, ibadah bersama. Ya, kemudian juga ini contoh yang tadi ya, the power of hug ya. Bagaimana pelukan itu meningkatkan kesabaran, meningkatkan imunitas, menambah percaya diri. Dan itu luar biasa secara ekonomi. Saya kira demikian dari saya. Nanti Bapak Ibu yang mau bertanya selain tidak di sini bisa melalui Instagram saya di @muhammad_iqbal_phd. Demikian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Iqbal ini ya, karena kita sudah memang tidak ragu dengan pengalaman beliau yang cukup sangat banyak ke dalam dunia konseling, karena memang beliau juga punya rumah konseling ya. Jadi sekarang program atau acaranya adalah pertanyaan ya, atau tanya jawab. Ya, di sini ada satu pertanyaan yang sudah masuk. Mungkin saya bacakan dulu Pak Iqbal ya untuk pertanyaan. Mau dijawab satu-satu atau seperti apa Pak? Satu-satu aja. Satu-satu aja ya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara menjembatani karakter suami istri yang berbeda? Karena yang pernah saya dengar, karakter seseorang tidak bisa diubah, ya, hanya bisa diarahkan. Nah, betul. Baik Ibu, jadi memang betul karakter itu tidak mudah, karena mereka dibentuk puluhan tahun oleh pola asuh, oleh lingkungan pengalaman. Dan ada caranya. Cara yang bisa kita mungkin tidak bisa merubah suami kita, tapi kita bisa merubah cara pandang kita terhadap suami kita. Dengan cara apa? Berempatilah, sabarlah, tunjukkan akhlak mulia. Kalau akhlak itu ditunjukkan, suami pun akan berpikir untuk berubah. Ini dicontohkan oleh Imam Hasan Al-Bisri di Baghdad. Dia seorang punya tetangga Yahudi non-Muslim. Hasan Al-Bisri ini seorang ulama yang sangat baik sekali, gitu ya. Dia itu suatu hari sakit, sudah 2 minggu tidak keluar rumah. Akhirnya didatangi sama tetangga Yahudi ini, mana Al-Bisri ada di kamarnya. Ternyata di kamar Al-Bisri ini ada air yang menetes dari dinding rumah tetangganya itu. Si tetangganya menanya, Al-Bisri ini apa? Ini air menetesan dari rumah tetangga. Kenapa kau tidak beritahu? Itu rumahku, dari rumahku air itu. Aku takut engkau tersinggung. Saksikan Al-Bisri, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Itulah akhlak. Jadi akhlak itu adalah membalas kejahatan dengan kebaikan. Terkadang kita membalas makian dengan makian. Bagaimana mau dapat pahala? Jadi hari ini kalau kita difitnah, kita dihina, direndahkan, gak usah marah. Karena itu semua pahala. Kecuali sudah mengancam nyawa ya. Kecuali menyangkut hakikat martabat. Tetapi kalau ada orang fitnah kita, menghina kita, suami kita, merendahkan kita, tunjukkanlah dengan akhlak. Karena kesabaran itulah yang akhirnya itu merubah. Ya, maka bapak-bapak yang suka marah-marah, ya hati-hati.
karena fisik kita ini udah menurun. Nanti bapak begitu kena stroke, karena waktu muda suka marah-marah, makan, kata istri, disuapin. Sambil marah-marah juga nanti. Tapi kalau waktu muda suami ini sabar, penyayang, sering ngasih hadiah, Masya Allah. Cara nyuapin ibu kayak anak kecil, dimanjain. Kenapa? Ingat jasa-jasanya dulu. Karena lagi-lagi terus terang saya banyak sekali nangani kasus-kasus perselingkuhan. Ya, semua dari hawa nafsu. Hawa nafsu. Karena banyak sekali suami yang selingkuh atau poligami diam-diam, ya, kaku namanya. Ini Ustaz Abdul Somad yang bilang ke saya, Ustaz, kalau ada orang nikah diam-diam, itu apa namanya? Namanya kaku. Apa tuh? Menikah rasa selingkuh. Masa nikah diam-diam? Karena nikah itu fitrahnya adalah disiarkan gitu loh. Masuk kamar hotel, janjian, itu banyak yang gitu, nikah diam-diam. Karena tidak setuju istri pertama, kemudian dia juga takut orang lain tahu. Itu namanya kaku, menikah rasa selingkuh. Semoga di sini nggak ada yang kaku ya. Jadi caranya yang terbaik adalah akhlak, ini penting sekali. Ibu tidak bisa mengubah karakter suami, mungkin betul, atau ibu bisa mengubah cara pandangnya dengan cara berempati. Allah, suamiku ternyata sejak kecil kehidupannya keras, dia pernah digebukin bapaknya. Kita berempati aja, cari-cari sisi-sisi kebaikannya. Ketika hari ini kita menemukan kelemahan pasangan kita, stop bicara kelemahannya, coba cari sisi-sisi kebaikan. Pengorbanan itu mungkin lebih baik. Terus ini tadi ya, bagaimana menyikapi suami yang sering melirik-lirik chat wanita lain gitu ya? Ya, ini ada beberapa, sebelumnya ada di atasnya ada ya, kita yang atas dulu ya Pak. Ya, yang pertama, Pak, butuh berapa lamakah kita dari terpaksa sampai menjadi sebuah kenyamanan melakukan romantisme dalam rumah tangga seperti yang Bapak sampaikan tadi? Saya kira tidak ukuran waktu, tetapi tinggal kelapangan dada. Kalau kita sudah berlapang dada, menerima semua kelemahan pasangan kita, insya Allah semua lebih cepat. Jadi dalam hidup ini tidak ada masalah yang besar, Ibu sekalian. Ini kalau ada gelas ya, ada gelas tadi. Kalau ada gelas, 1 sendok gelas itu diisi garam. Kira-kira asin nggak airnya Bu di dalam gelas ini? Asin. Tapi kalau 1 sendok garam saya lempar ke Danau Toba, asin nggak airnya? Tidak. Kenapa? Karena garamnya sedikit, danaunya luas. Begitu juga dalam hidup ini, tidak ada masalah yang besar, yang ada hati dan pikiran kita yang sempit. Kalau hati kita seluas samudra, mau kita dihina, mau direndahkan, lapang saja rasanya. Di hari ini kalau ada ibu merasa tersiksa, terbebani karena masalah yang berat, itu bukan masalahnya yang berat, cuma hati dan pikiran ibu yang sempit. Ya. Jadi terimalah dia dengan segala kekurangannya, syukuri segala kelebihannya. Insya Allah akan lebih intim. Insya Allah. Kita masih banyak pertanyaan nih Pak Iqbal, luar biasa nih apa keikutsertaan para peserta. 1, bagaimana menyikapi orang tua atau mertua yang sering intervensi urusan keluarga? Jadi begini, sama mertua tuh jangan terlalu dianggap serius. Karena ada namanya sindrom sarang burung. Burung itu ketika anaknya baru lahir, dia sibuk ngasih makan. Tapi begitu anaknya sudah terbang, dia kehilangan. Dan orang tua itu akan mengalami sindrom itu, kehilangan. Sehingga dia ingin berusaha ikut campur. Jadi caranya gimana? Dia 2 kesempatan. Hargai dia, mau beli rumah tanya, Ma ini ada rumah, Mama mau pilih yang mana? Kasih masukan dong Ma, dihargai dia. Kenapa akhirnya dia ingin intervensi? Karena dia itu merasa tidak dihargai, keberadaannya tidak diakui, padahal dia masih manusia yang hidup. Manusia hidup itu nggak cukup dengan makan, nggak cukup dengan uang, tapi dia ingin diakui. Jadi kalau ada hari ini mertua kita yang nyebelin, jangan ambil hati. Pahamilah bahwa satu saat kita pun akan jadi orang tua, akan jadi mertua. Betapa kehilangan kita anak yang dibesarkannya dari kecil, dilahirkan, disusui, dicuapin, disekolahkan, tapi begitu besar dia tidak dianggap. Jadi kalau ada mertua yang intervensi, iakan aja, tapi jangan dimasukkan ke hati. Kira-kira begitu. Karena apa? Orang tua itu pendengarannya sudah menurun, matanya sudah kabur, pikirannya sudah daya ingatnya sudah menurun, sehingga wajar saja dia merasa kesepian, apalagi yang ditinggal jauh, gitu. Makanya disinilah kebesaran hati para istri menerima omelannya. Biarin aja. Mau dibilang masakan kita kurang enak, sabar, senyum aja. Kan Allah Maha tahu. Kita dihina manusia tidak membuat kita
hina di hadapan Allah. Kita puji manusia tidak membuat kita terpuji di hadapan Allah. Karena Allah yang Maha tahu segalanya. Kenapa kita hanya dengan kata-kata manusia kita sakit hati? Karena kita punya Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ya. Luar biasa. Singkat, padat, jelas ya. Insya Allah, karena juga kita masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Pertanyaan berikutnya tadi yang seperti Ustadz baca ya. Bagaimana menyikapi suami yang masih larak lirik ya atau chat dengan wanita lain? Jadi begini, saya beberapa kasus kalau ada istri yang lapor kayak gini saya tanya, emang ibu nggak pernah lirik-lirik mantan atau laki-laki lain? Biasanya pernah juga. Karena yang namanya manusia, Bu, suami kita ini bukan malaikat. Suami kita, ibu bukan menikah dengan nabi, ibu bukan menikah dengan malaikat, ibu menikah dengan manusia yang biasa. Tentu saja dia punya dosa, gitu loh. Mungkin dosa suami ibu lirik-lirik perempuan di WA, di IG, tapi dia punya kebaikan yang lain. Kalau ibu dosanya mungkin lain lagi, suka ngunjingin, suka memfitnah, mungkin gitu loh. Jadi setiap orang itu punya yang namanya khilaf dan dosa. Tugas kita menjaganya, mengingatkannya dengan baik. Jangan menjauhkannya. Kalau dia dijauhi, dia makin kejadian gitu loh. Jadi kalau ibu dapati suami ibu suka chat-chat wanita lain, ya kenapa kalau dia masuk kamar, dia lebih fokus ke HP-nya daripada ibu? Karena HP-nya lebih menarik daripada ibu. Begitu dia masuk kamar, ibu tutup matanya dari belakang, ya kan? Lalu ibu giring dia ke kamar mandi, mandikan. Jadi terkadang kita begitu gitu loh. Kenapa dia lebih suka ke HP-nya? Karena kita banyak para suami mengatakan ke saya, Ustadz, bayangkan gimana saya mau tertarik, Ustadz. Istri saya tidur pakai mukena. Tanya coba. Kalau mau berhubungan semua mati di lampu dimatikan. Ya sekalian nggak tidur nggak pakai kain kafan, saya bilang. Sementara di luar sana para suami bertemu dengan perempuan cantik, bertemu dengan orang yang manja, yang ramah, tapi kenapa di rumahnya istrinya tidak seperti yang dia bayangkan, justru berbalik. Jadi menurut saya kalau masih larat lirik ya itu masih bisa diperbaiki. Jangan terlalu dibesar-besarkan. Ya, makanya ibu sebelum ibu menyerang dia, ibu ingat juga dosa-dosa ibu. Jangan-jangan lebih parah dari suami ibu gitu. Jadi menurut saya larat lirik itu terkadang iseng aja, terkadang iseng. Karena mungkin begitu. Makanya reuni itu bermasalah, berbahaya. Karena laki-laki itu dulu, termasuk saya mungkin ya, pengalaman pribadi saya. Waktu belum punya duit, itu hitam, kurus, dekil lah pokoknya. Tapi begitu dia punya uang, punya jabatan, punya gelar, dia terlihat putih dengan sendirinya, terlihat putih, walaupun hitam juga. Nah mungkin waktu dulu, dia teringat dengan orang-orang yang pernah dia suka, tapi waktu itu nggak berani. Karena nggak percaya diri, yang pernah idola kampus lah, idola sekolah lah, ya kan? Nah, dia ingin tahu, dia nyari tahu nih siapa mana sih dia sekarang, kira-kira begitu. Jadi, menurut saya yang begitu-begitu jangan terlalu dibesar-besarkan, tetapi tetap harus diingatkan dengan cara yang ahsan, dengan cara yang baik. Kenapa Abi, aku kurang menarik ya? Udah, pokoknya langsung eksekusi. Jangan justru dijadikan ribut gitu loh. Makanya kalau ada orang selingkuh, saya tanya, antum selingkuh ya? Bisa lihat foto selingkuh antum ini, bisa lihat foto istri antum ini. Oh lebih cantik istri antum. Waktu itu saya lagi lapar, Ustaz. Orang lapar itu lihat mbok-mbok kayak permaisuri. Orang lapar itu karena ternyata akhlaknya tanpa ada alasan yang syar'i dalam berhubungan seksual. Makanya kalau orang udah makan dah segini, udah makan udah penuh di leher, mau dikasih makanan apapun. Tapi kalau dia haus, dia lapar, kering, maka dia akan mencari di luar. Maka banyak kasus orang selingkuh dengan orang jelek. Kenapa? Ketika itu lagi lapar. Kalau dia kenyang, dia mau dikasih makan apapun nggak mau. Makanya kunci yang kedua, jangan biarkan suami ibu lapar. Kenyangin. Oh, ini mau keluar kota nih seminggu. Puasin, kenyang. Sampai udah segini makan di lehernya. Sehingga dia nggak berani lagi. Terima kasih. Ya. Luar biasa. Ini semakin ke bawah nih saya lihat pertanyaannya semakin terbuka ya, semakin ada ininya, ada bumbunya gitu Pak. Ya kita gimmick. Iya, ada luar ada bumbu-bumbunya gitu ya. Ini biar kita banyak pertanyaan yang jawab, mungkin jawabannya bisa singkat padat kayak tadi Ustaz ya. Ya, ini ada pertanyaan berikutnya Ustadz, saya dari keluarga yang kurang berpendidikan atau kurang pendidikan.
tapi alhamdulillah rahmat Allah dapat menyelesaikan sarjana. Ini berarti pendidikan dong. Karakter ortu yang tidak mengajak komunikasi saat muda dulu terbawa setelah berkeluarga. Halo? Mendengar ya? Ya. Pak Iqbal? Bisa diulangi? Ya, alhamdulillah. Saya ulangi. Saya dari keluarga yang kurang pendidikan, tapi alhamdulillah menyelesaikan sarjana. Karakter ortu yang tidak mengajak komunikasi saat muda dulu terbawa setelah berkeluarga. Bagaimana cara mengubah karakter tersebut dan bagaimana cara mengubah karakter anak yang suka bohong? Yang pertama, yang namanya sekolah kuliah itu bukan buat gelar, tapi membuat kita menjadi lebih sistematis berpikirnya, lebih matang, lebih baik. Gitu. Bedanya orang sekolah dengan nggak sekolah itu adalah kalau kita berantem di jalan, di terminal, kita berdebat dengan orang-orang, kita langsung dipukul sama dia karena dia nggak bisa sering baca buku, kita bisa berargumentasi. Makanya antum yang sudah belajar, maka tujuan pendidikan itu bukan gelar, tapi untuk membentuk akhlak budi pekerti. Makanya harusnya antum yang sudah belajar itu bisa berubah pelan-pelan. Memang susah memang karena kebiasaan dari dulu, tetapi kita harus ikut pelatihan, belajar, berubah. Jadi tidak ada waktu, masih ada waktu, saya kira tidak ada bilang waktu yang telat. Sekarang nggak usah ikut seminar, di YouTube itu banyak sekali kok. Cara berkomunikasi, ya latihan, ya. Ingatkan kepada pasangan kita sayang, ingatin Abi kalau marah-marah. Kalau Abi pendiam, coba latihan untuk curhat. Latihan. Istri sebagai pendamping. Ya, jadi latihan itu penting. Yang kedua, bagaimana menyikapi anak yang suka berbohong. Saya kira anak itu kan belajar dari pengalaman. Kenapa dia suka berbohong? Ya, bisa jadi indikasi dia memiliki masalah psikologis. Ya, misalnya beberapa kasus anak-anak yang kecanduan game itu suka berbohong. Ya, karena dia ingin mendapatkan kesenangan. Tetapi lagi-lagi, ketika kita hari ini mendapati anak kita punya masalah, jangan labelkan, jangan cap dia bermasalah. Belum tentu. Karena dia masih tumbuh dan berkembang. Makanya sekali-sekali ibu-ibu, jangan banding-bandingkan anak kita dengan anak lain. Tuh abang kamu hebat. Kamu jadi apa? Belum tentu anak yang hari ini kita bangga-banggakan nanti setia. Siapa tahu justru anak yang bermasalah inilah nanti yang akan setia dengan kita. Kenapa? Manusia itu terus belajar. Manusia itu berubah. Manusia itu bisa baik kalau dia mau. Kalau doa dari orang tuanya, Allah Maha membukakan hati. Jadi banyak sekali kenapa akhirnya banyak ibu-ibu itu diantar anak yang kapati jompo ketika tua. Karena ternyata ketika muda, anak ini dibanding-bandingkan dengan abangnya. Anak ini dilecehkan, anak ini selalu direndahkan. Begitu menikah abangnya sibuk dengan istrinya, tidak mau tahu sama ibunya. Sementara si anak ini karena sudah tidak dekat, sakit hati, dilantarlah anak ini ibunya ke panti jompo. Kira-kira begitu. Allah. Baik-baik. Masih dengan pertanyaan, satu, bagaimana cara merefresh kembali semangat dan menguatkan cita seperti di awal pernikahan? Caranya gampang. Cari me time ya, berdua. Naik mobil berdua, kemana kek? Nginep hotel berdua, kemana kek? Kalau ada uangnya, camping berdua, kita naik gunung berdua, boleh. Cari waktu berdua. Anak-anak titip dulu sama tetangga, sama Ustaz Fakih. Gantian, nanti minggu depan antum lagi bilang. Cari waktu. Makanya saya pun sebelum pandemi kalau ada yang ngundang saya sukanya ngajak istri berdua karena di sana ada waktu kita untuk mencari pengalaman hidup, melihat fenomena di luar sana gitu. Jadi jangan membuat ada yang merasa direndahkan, jangan ada yang merasa dimarginalkan. Karena lagi-lagi perempuan itu adalah makhluk Allah yang sangat ya sebuah mulia. Untuk menikahnya kita harus pakai mahar, nggak boleh sembarangan. Islam itu hadir memuliakan perempuan. Bayangin coba. Makanya beberapa daerah itu mahal itu. Karena ini ada sisi positifnya. Kalau mahar itu mahal, orang akhirnya menghargai pernikahan itu. Tapi kalau nikah itu murah, itu kayaknya besok bisa lagi deh. Cuma 2 juta bisa 5 kali nih. Makanya terkadang dilema di beberapa negara kayak di Malaysia saya tinggal itu mahar mahal. Orang sampai protes. Tapi ada sisi positifnya. Sisi positifnya apa? Orang akhirnya menghargai. Sangat lebih menghargai daripada berbanding murah gitu ya. Karena beberapa daerah saya lihat kalau murah itu kayaknya bisa kawin berkali-kali. Maka masih umur 15 tahun, 16 tahun udah jadi janda orang di sana. Karena bisa dengan seenaknya, dengan mudah gitu loh. Coba pergi ke Sulawesi misalnya, mahar-mahal. Orang berpikir, waduh kalau menikah ini harus 50 juta gitu ya, uang naik segala macam. Tapi ada sisi positif, ada negatifnya. Seperti itu.
Ya di sini mahar tapi ceraian tinggi juga, Pak. Oh iya. Lagi masalahnya. Iya. Ada Pak. nikah Iya karena di mahar. sini. Iya. Ada lagi bagaimana caranya supaya selaras antara suami istri. Kadang yang sering ikut seminar atau pelatihan tentang pasutri and parenting itu istri aja. Kadang habis energi untuk menyelaraskan. Akhirnya ya udah pasrah aja, go with the flow. Lupa dengan materi-materi yang sudah dipelajari. Ya ini memang dilema bapak-bapak ya. Ibu di mana-mana di Indonesia pun saya ngisi ibu-ibu gitu. Apa salah dan dosa kami? Kenapa kami terus diceramahin? Bapak-bapak nggak mau. Ini bapak-bapak sekalian, sebelum terlambat, bahwa pengasuhan itu adalah tugas antum juga, bukan hanya istri. Tapi memang untuk mengubah mindset ini perlu waktu dan kesabaran. Makanya di majelis-majelis taklim, pengajian, di liko-liko, khutbah Jumat segala macam, sebaiknya isu-isu penting diangkat oleh para ustadz-ustadz sekalian. Tentang pentingnya mendidik anak, peran ayah dalam mendidik anak. Saya punya modulnya itu. Bagaimana peran ayah? Ya karena ayah ini figur. Bagaimana mungkin kita memiliki anak yang laki-laki pemberani kalau kita sendiri penakut? Kalau dia tidak pernah melihat bagaimana figur seorang pemberani itu. Jadi bagaimana mungkin dia akan bekerja keras mencari nafkah kalau dia tidak merasakan bagaimana sentuhan seorang ayah? Jadi ini penting bagaimana permasalahan ini diangkat di semua lini ya. Lagi-lagi memang ibu banyak berdoa saja, tetapi jangan marah-marah Bu. Jangan bilang tuh kata Pak Iqbal Abi begini-begini. Nah, ya santai-santai aja, belikan buku. Memang kesabaran. Makanya di sini yang belum menikah, kalau ditanya, Ustadz, apa ciri-ciri wanita yang soleha itu atau suami yang soleh itu? Yang sabar, salah satunya. Sabar, penyabar, tidak emosian. Karena dalam pernikahan kesabaran sangat diuji. Kesabaran, saya sudah melewati banyak kesabaran. Mulai dari sekolah di Malaysia, itu sabar banget. Beasiswa sering terlambat, sabar. Ya kan? Melahirkan, punya anak di rumah sakit nggak bisa ditebus karena belum punya duit, tinggalin paspor, sabar. Tetapi buah kesabaran itu luar biasa. Karena kesabaran dalam kesusahan itu memang ada waktunya, ada masanya nanti kita bisa menikmatinya. Makanya dari sekarang teman-teman yang ingin menikah, carilah pasangan yang sabar. Saya salah satunya kenapa memilih istri saya tanya kampus dulu, siapa akhwat yang paling sabar di sini? Si Anu. Itu aja udah, yang sabar. Kesangkin bingung nyari orang gimana ini ya. Tanya aja yang paling sabar siapa si akhwat ini. Betul sabar. Kalau yang banyak, tapi yang sabar susah. Betul. Baik. Lanjut ya, Ustaz ya. Ya, okay. Kita lanjut. Berikutnya, apabila suami kadang dia curhat tentang pekerjaannya sepulang kerja, namun istri belum bisa berkata-kata untuk mengurangi bebannya. Bagaimana cara istri menanggapinya ya, cara mudahnya? Ya, cara mudahnya adalah ada tekniknya namanya refleksi skill ya. Jadi gini, Umi tadi Abi dimarahin sama atasan karena Abi terlambat. Oh, Abi sedih ya. Abi sakit hati. Abi kecewa sama atasan. Sini Umi peluk sini. Sambil dipijit. Jadi ketika suami cerita, ya kita memberikan reaksi fisik juga, memeluknya, membisikannya, memijitnya, itu bisa salah satu reaksi yang positif gitu loh. Kalau lagi makan disuapi, nggak masalah. Waduh, Abi kayaknya lagi capek nih, lagi sebel ya. Udah deh, sini Abi Umi mandiin, boleh. Makanya pasangan-pasangan kalau udah punya rumah sendiri, sudah ada rezeki nih, insya Allah kalau antum punya rezeki bangun rumah, buatlah kamar mandi itu di kamar. Buat bak mandi yang gede, mandi bersama, tidur bersama, itu luar biasa, surga dunia. Ya, itu luar biasa. Tapi kalau kamar mandinya di luar gimana? Anak banyak, begitu mandi bersama, duk. Kacau semuanya. Jadi cobalah bangun romantisme itu, ya kan. Jadi kalau di Indonesia ini AC itu barang mahal. Harusnya AC itu harusnya setiap kamar tuh ada. Karena apa? Rumah yang panas, ya, itu membuat kita mudah marah. Di Qatar mungkin semua wajib AC kan. Iya. Tapi di Indonesia dianggap AC itu mewah. Padahal menurut saya enggak. Coba antum yang pendengar dari Indonesia nih ya, yang kalau keluarganya sering berantem, coba cek, bisa jadi itu karena kasurnya keras, tempat tidurnya goyang-goyang. Kipas angin ya. Kipas angin itu gimana nggak marah? Mau berhubung juga nggak lama-lama, udah gerak, gitu ya. Tapi kalau nyaman ya rumah, coba
Cari tahu aja di hotel itu kasurnya gimana sih, empuk, cari, beli kalau ada uang nih ya. Yang saya pengen beli yang sama proses di hotel bintang 5. Settingan kamarnya buat begitu, surga dunia gitu loh. Tetapi terkadang kita menumpuk-numpuk uang, menabung, tetapi untuk diri kita pun kita nggak mau gitu loh. Itu jadi masalah. Demikian jawaban saya. Ya. Wah, ini semakin banyak ini pertanyaan ya. Nanti ini yang mohon maaf kalau yang belum sempat terjawab, boleh nanti ya mungkin disampaikan ke panitia, nanti kita akan atur bagaimana menjawabnya ya. Berikutnya nih Ustadz, kayaknya nih pertanyaan yang luar biasa nih. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara memperbaiki hubungan dengan suami yang telah melakukan perselingkuhan dengan wanita yang sudah bersuami? Ya, jadi gini. Kalau selingkuhnya masih kayak chat, itu masih bisa diselesaikan dengan musyawarah keluarga. Ya, musyawarah ya. Pertama kita dulu, baru. Tapi kalau sudah berzina, mohon maaf, sudah banyak kasus saya dapati, zina itu bisa menyebabkan kematian. Kenapa? Istri-istri yang saya dapati suaminya berzina, dia pun terkena penyakit HIV/AIDS. Dia terkena penyakit menular seksual, dan itu membahayakan nyawa. Jadi kalau dia masih misalnya selingkuhnya masih sekedar chatting, ketemu ya, itu mungkin bisa dimusyawarahkan, diselesaikan dengan pihak ketiga. Tapi kayak konselor segala macam. Tapi kalau sudah berzina, saya kira walinya harus diberitahu. Wali ibu kasih tahu, ayah, abang, ini suamiku berzina. Nanti akan dipanggil untuk dimusyawarahkan. Bagaimana selanjutnya? Makanya Islam itu menurut saya indah sekali. Saya melihat keindahan Islam dibalik dibolehkannya cerai dalam Islam. Karena ada satu agama yang tidak membolehkan cerai sampai mati. Karena ada banyak yang suami yang sakit jiwa. Sebelum berhubungan istri digebukin, itu ada. Suami jual narkoba, istri suruh mabuk, itu ada. Istri mau disodomi, ada. Masa nggak boleh cerai? Boleh. Maka cerai dalam Islam dibolehkan walaupun itu perbuatan yang tidak disetujui, tidak disukai Rasulullah SAW. Tapi dibolehkan kalau itu sudah mengancam nyawa. Ada suami yang gebukin terus ngejar istri pakai pisau, ada. Gitu loh. Masa nggak boleh cerai, udah mau dibunuh? Boleh. Tetapi zina saya kira alasan syar'i, ya tinggal kalau udah berzina kelasnya jangan lagi musyawarah berdua. Nanti dia akan kembali lagi begitu. Tapi buat efek jerah dengan membawa kepada keluarga besar. Karena zina itu memalukan, aib, dan itu sangat membahayakan kesehatan. Jadi sampaikan kepada wali kita, nanti wali dia pun akan dipanggil, lalu dimusyawarahkan. Karena zina itu bisa menghilangkan nyawa kita kalau kita kena penyakit HIV/AIDS. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saudara saya scroll up dulu. Tadi ya. Berikutnya, sampai kapankah tugas suami untuk menafkahi anak? Sedangkan ibu anak tersebut sudah menikah lagi. Oh, ini bercerai ceritanya ya? Ya. Ya, saya kira dalam hal itu kan soal tanggung jawab ya. Tanggung jawab seorang ayah sampai anaknya mau apa aja. Ya, kalau yang terbaik, terbaik. Makanya kenapa banyak kasus perceraian itu menyebabkan yang harus dicegah. Kenapa? Karena perceraian itu merugikan sumber daya manusia kita. Kalau awalnya kalau nggak bercerai, anak ini bisa kuliah. Gara-gara bercerai, anaknya hanya tamat SMA. Makanya saya kira sebagai seorang ayah, tanggung jawabnya sampai anak itu maunya kemana. Ikuti. Karena itu bagian dari bisa juga membalas kesalahan kita, kegagalan kita. Karena orang tua harus bertanggung jawab atas apa yang dia putuskan. Kalau antum hari ini menikahi laki-laki atau menerima lamar laki-laki atau menikah dengan perempuan yang antum pilih antum sendiri, maka bertanggung jawablah atas pilihan itu. Termasuk dengan memiliki anak tadi. Jadi saya kira nggak ada batasannya, itu anak sendiri. Ya. Ini ibarat investasi Bapak Ibu sekalian. Kalau antum punya anak, investasi. Satu saat akan berbalik juga. Kita nggak tahu usia kita kapan baik lagi kepada kita. Demikian. Ya, terima kasih. Berikutnya, Assalamualaikum, mohon maaf mau menanyakan bagaimana seorang suami yang sudah berumah tangga masih minta keputusan rumah tangga kepada ayah dan ibunya. Seperti apa harusnya sikap istri? Ya, kalau itu untuk sekedar menghargai boleh. Minta pendapat boleh. Orang tuanya akan senang, nanti ibu juga akan jadi orang tua. Betapa senangnya hati ibu kalau anaknya bertanya. Kira-kira begitu.
Karena ada power namanya sindrom sarang burung tadi. Ya. Jadi menurut saya kalau dia itu bagian dari wujud dia. Jadi lihatlah sisi positifnya, jangan negatifnya aja. Itu sisi positif loh, bagaimana dia menghargai orang tuanya. Tetapi ya pelan-pelan diberitahu bahwa tidak semua masalah harus ditanyakan ke orang tua. Nah, kira-kira begitu. Jadi cara merubah orang itu dengan begitu, kita ikut dulu. Anak saya suka main game, cara saya mengubah dia apa? Saya minta ajarin main game dulu, gimana sih gamenya? Setelah saya jago main, udah kita sholat dulu, nanti kita lanjutkan. Gitu. Jadi jangan kita cut di awal tanpa alasan, tanpa cara yang enak, akhirnya menyakitkan gitu. Jadi kalau anak saya pulang, anak saya lagi nonton Ipin Upin misalnya, saya duduk dulu nongkrong, dengerin dulu, oh Ipin Upin nih, waduh keren nih, hebat. Udah, ini kita sholat maghrib dulu, nanti kita lanjut lagi. Ngikut dia, gitu loh. Jadi teknik-teknik seperti itu yang harus kita pelajari dalam komunikasi, bagaimana kita mengubah seseorang tanpa disadari dia diubah, kira-kira begitu. Terima kasih. Ya, luar biasa ya. Masih ada waktu nih Pak Iqbal nih ya. Kita lanjut ya Pak. Ya. Pak Ustadz, bagaimana kalau suami terlalu pelit ke istri, tapi begitu royal ke saudara-saudaranya dan orang tuanya? Tak ada pasti diada-adakan meskipun harus berhutang dengan riba. Wah, saya sudah mengingatkan tapi akhirnya dibentak dan dimarah-marahin. Bahkan jika saya mendapat uang dari hasil sawah warisan, mereka tidak ikhlas. Jadi begini, psikologis laki-laki itu apa? Dia ingin eksis di hadapan keluarganya. Kenapa? Bapak ibunya berkorban nyawa demi dia. Jadi lagi-lagi jangan melihat masalah itu dari sisi negatifnya saja. Lihat juga sisi positifnya. Laki-laki itu akan mencintai istrinya kalau kita mengutamakan keluarga besarnya. Dia datang, kita sambut, kita kasih hadiah. Oh, itu semakin sayang suami itu. Ini psikologis laki-laki, Bu ya. Jadi suami berbakti ke orang tuanya kita permasalahkan. Itu baik, tetap pelan-pelan. Gimana caranya nanti masuk supaya dia tidak beriba gitu. Karena lagi-lagi Bu, ada sindrom itu namanya. Dia takut kehilangan orang tuanya karena dia merasa belum bisa membesarkannya, membahagiakannya. Dia takut orang tua mau mati nih, aku harus segera apapun keinginan orang tua aku ikutin. Walaupun dengan cara yang salah. Jadi lihat sisi kebaikannya, oke dia baik, ingin berbakti, tetapi caranya salah. Tapi pelan-pelan, jangan diceramahin, pelan-pelan. Ya, jadi ini tentang suami yang pelit, ya ini pelan-pelan. Ibu harus dikasih tahu pelan-pelan bahwa ini nggak cukup, bilang, sampaikan. Maka saya tanya bapak-bapak sekalian, beda nggak uang belanja sama nafkah? Nafkah lebih umum daripada uang belanja. Iya. Ibu-ibu beda nggak uang belanja sama nafkah, Bu? Beda, Tad. Beda kalau ada duitnya. Kalau nggak ada duit, terima aja lah, udah ada syukur. Karena kemarin si Ali Jaber bilang begini, ada di sebuah wawancara TV bahwa budaya orang Arab itu, dia terkadang istrinya tidak tahu berapa pendapatan itu, tapi dia memberikan lebih kepada istrinya. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu sekalian, ini soal komunikasi. Ya memang saya udah berapa kali di rumah konseling saya didatangi orang-orang yang bernegosiasi ingin menaikkan uang belanja, itu berhasil. Ya, jadi cobalah minta pihak ketiga kalau mentok komunikasi ya kan. Kalau memang ada uangnya ya. Jangan kalau nggak ada duitnya dipaksa ya. Kalau memang suami kita punya, sampaikan. Jadi menurut saya beda. Kenapa? Nafkah itu pemberian gitu loh. Uang belanja itu buat makan bersama. Itu kalau ada duitnya ya. Jadi saran saya para suami, taruhlah misalnya uang belanja 10 juta, kasihlah 1 juta 10% buat, terserah dia mau dia sedekah, mau bantu adiknya, mau kasih kakaknya, mau kasih neneknya, terserah. Mau dia traktir temannya gitu. Karena kalau dia bekerja, dia punya duit, antum larang dia bekerja, tapi nggak antum kasih duit, gimana coba? Jadi masalah gitu. Jadi menurut saya kalau ada uangnya, kasihlah 10% minimum ya. Kalau ada 20%, kalau ada 30%, pendapatan kita dari uang belanja itu untuk nafkah istri. Sehingga itu punya yang namanya alat kebahagiaan, punya alat kuasa untuk bagaimana dia mengirim orang tuanya gitu loh. Apalagi antum-antum yang pelit tidak memperhatikan orang tua. Apa ada saran terbaik untuk rumah tangga yang pernah diuji, tapi masih ingin berusaha memperbaiki? Misalnya, suami pernah hilaf dan berselingkuh, sehingga istri teringat terus dan sulit memaafkan.
tapi mereka memutuskan untuk melanjutkan pernikahan dan ini tidaklah mudah. Ya, itu semua kan kesabaran ya. Buah kesabaran itu insya Allah akan lebih besar lagi ya. Tapi memang nggak bisa instan, memang jangan dipaksa dia untuk segera menerima, tapi memang perlu waktu. Itu semua nanti akan berjalan dengan waktu. Makanya cara istri supaya bisa memaafkan, lihat-lihat juga dosa kita. Bahwa kita ini menikah dengan manusia. Kita bukan menikah dengan malaikat. Di akhirat ibu pun nggak akan kena dampaknya. Karena suami yang berzina. Tapi kalau suami istrinya nggak sholat, si suami kena karena dia bertanggung jawab gitu loh. Jadi nanti di akhirat pun kita masing-masing ya, tetapi lagi-lagi tugas kita sebagai manusia, ibu itu dikasih ladang amal, pahala. Suami itu adalah ladang amal bagi ibu. Kalau dia berubah baik karena nasihat ibu, kata-kata ibu, maka itu mengalir pahalanya sampai ibu mati. Jadi kesabaran seorang istri ya, tetapi dengan cara supaya mudah memaafkan itu apa? Perbanyak lihat dosa-dosa kita, aib-aib kita, supaya kita tidak terlalu membanding-bandingkannya. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, Pak Iqbal. Assalamualaikum, melalui chat yang tidak pernah saya ketahui dan pertemuan yang sering di sekolah kami. Oh, mungkin ini chatnya nggak pernah ketahuan, tapi pertemuannya sering ada. Mungkin ini selingkuh kali ya, Ustadz. Nah, itu bagaimana antisipasinya? Ya, saya kira cari pihak ketiga sebagai mediator. Kalau belum mau sampai ke keluarga malu, ya apakah ustadz, konselor, psikolog, saya juga untuk diselesaikan. Jadi jangan dibiarkan. Kira-kira begitu soalnya. Cari pihak ketiga. Oke, selanjutnya. Oh, ada pertanyaan. Bagaimana dengan sebagian orang yang berpandangan lebih baik minta maaf daripada minta izin? Apakah itu sesuatu yang adil? Nah, ini mungkin maksudnya ke poligami tadi, Pak Iqbal. Iya. Ya, makanya dalam kompilasi hukum Islam tidak boleh perempuan itu menikah. Ya, ini aturan agama Islam di Indonesia ya, aturan negara ya, menikah tanpa izin istri. Lalu muncullah istilah lebih baik minta maaf daripada minta izin ya, karena tadi dalam Islam sah nikahnya dalam Islam, tetapi dalam negara hanya mengakui pernikahan yang di KUA oleh yang tercatat oleh negara. Ini lagi-lagi kahkum, nanti ujung-ujungnya kahkum tadi, menikah rasa selingkuh tadi, menikah tetapi diam-diam takut diketahui orang, itu akhirnya menimbulkan kecemasan dan tidak barokah tentunya. Itu pilihan masing-masing, tetapi lagi-lagi ya. Kalau didapati mereka menikah secara siri, perempuan punya hak untuk menggugat dan mempermasalahkan. Karena kita pakai hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Seperti itu. Karena lagi-lagi dalam kompilasi hukum Islam, boleh nikah lagi, tapi harus izin istri. Kalau istrinya nggak izin, ya sampai dia izin. Sabar-sabar aja. Ustaz Maksum bisa, Ustaz? Ya, saya sudah kembali. Oke, silakan Fadil Ustaz. Baik, tadi yang ada pertanyaan chat tadi ya, sudah selesai. Sepertinya ada dua pertanyaan lagi yang mungkin ini pertanyaan terakhir mungkin ya. Ya. Yang pertama, bagaimana tips agar istri terlihat cantik di depan suami? Wah, berat pertanyaan ini. Ya. Jadi cantik itu relatif saja sekalian. Tetapi gini, ini berdasarkan konseling banyaknya. Laki-laki itu pengen banget. Dia itu istrinya lebih agresif dari suami dalam hubungan ranjang. Selama ini banyak suami-suami bertanya, jangan-jangan istriku nggak cinta sama aku karena aku terus yang memulai. Jadi suami itu pengen banget begitu masuk kamar diserang, kira-kira begitulah. Dan kalau inisiatif itu dari istri ada, itu si suami merasa dia berharga. Oh, aku diharapkan. Oh, aku ini dicumbui. Aku ini diakui keeksistensiku begitu. Karena si suami kebanyakan heran pada perempuan. Kenapa setiap berhubungan seksual si istri selalu pasif gitu loh. Kayak gedebong pisang gitu aja gitu loh. Padahal kebutuhan seksual itu adalah kebutuhan bersama. Jadi agar ibu terlihat cantik, yang pertama tadi ya lebih agresif dalam hal seksual. Ya tadi keintiman tadi, mau ngapain bareng aja, masak bersama, main hujan bersama, mandi bersama, berendam bersama, ya.
Ya makanya kalau punya uang udahlah, kalau apa namanya anniversary pernikahan gak usah gaya-gayaan makan di restoran. Cukup booking hotel yang namanya honeymoon room ya, yang itu ada bak mandinya, bisa mandi bareng, bisa tiduran, bisa pijit-pijitan, pokoknya sesuatu yang sifatnya ya sensual dan intiman gitu loh. Demikian. Luar biasa ya. Ini satu pertanyaan lagi. Tadi kata kunci diserang ya Pak ya? Iya, ini pokoknya suami-suami yang hadir tapi istrinya nggak hadir, kasihan deh. Nanti bisa disampaikan Pak. Ini direkam kok Pak. Ya. Oh, direkam. Iya. Ini pertanyaan mungkin terakhir Pak. Ini bagaimana dengan LDR atau yang LDR? Tips komunikasi efektif agar tetap mesra dan tidak tergoda dengan yang lain. Berat. Ini LDR ini berat. Kemarin saya diundang oleh Mabes Polri memberikan ceramah tentang LDR bagi pasukan perdamaian polisi yang akan kirim ke Sudan. Itu memang berat. Jadi kenapa? Karena menikah itu kan sejatinya hidup bersama, bukan berpisah. Jadi antum hari ini ada yang LDR, pertama tentukan mau sampai kapan. Nah udah, 2 tahun oke, tahankan diri. Kenapa? Nanti antum larinya kepada kesepian. Kesepian itu banyak larinya sekarang ke pornografi. Itu bahaya. Ya, itu pornografi menjadi salah satu penyebab terjadinya perselingkuhan. Jadi menurut saya yang harus dilakukan bangun tabungan cinta. Ya, jadi ketika pulang jangan lagi istri itu kerja. Ini terkadang gitu suami pulang istri pergi kerja. Udah pulang ya kita cuti gitu loh. Bangun saldo, simpan saldo. Kalau saldo di ATM itu penuh, ya itu insya Allah masih bisa terjaga. Sama kemarin kayak pandemi tiba-tiba saya di pondok dipulangin. 3 bulan di rumah, sekarang udah anak saya 3 bulan pergi ke pondok, saya nggak, rasa rindunya ya sedikit aja, karena udah 3 bulan bersama kemarin gitu loh. Jadi ketika berkumpul, full 100% perhatiannya ke sana. Demikian. Luar biasa. Kita sudah menyelesaikan semua pertanyaan yang ditanyakan oleh para peserta. Alhamdulillah, waktu juga sudah menunjukkan pukul berapa nih? 10.53 di Qatar ini sudah mau sholat Jumat. Ustaz Iqbal. Ya. Oleh karena itu saya sebagai moderator izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan ya. Saya rasa sebenarnya tidak usah disimpulkan lagi, cuma sebagai kata penutup bahwasanya kajian ini ya pada intinya meminta kita untuk berkomunikasi yang baik ya antara suami dan istri, agar semua apa yang terjadi atau yang dialami oleh suami dan istri bisa diketahui, dan setelah diketahui bisa diberikan solusinya atau diselesaikan masalahnya. Jangan sampai tidak berkomunikasi sehingga menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan ya, bisa jadi perselingkuhan, perceraian dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sebelum kita tutup dengan doa, atau sebelum saya kembalikan ke MC, bagi yang ingin slide materinya Pak Iqbal, ya bisa minta ke kontak person yang ada di flyer kemarin, atau nanti juga kita panitia mengirimkan ya materi yang ada atau yang disampaikan oleh Pak Iqbal tadi ke WA grup peserta yang sudah dibuat. Nah, seperti itu. Jadi terima kasih Pak Iqbal atas penyampaiannya yang luar biasa. Terima kasih juga sudah menyampaikan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan kita yang sangat banyak tadi ya. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi, bisa diamalkan oleh kita semua selaku pasangan suami istri, maupun ada tadi ya orang-orang atau remaja-remaja mungkin yang ingin berumah tangga. Saya kembalikan acara kepada MC Ustadz Maksum. Tafadhal. Taib. Didengar Ustadz Fakih? Kedengaran? Oke, Taib. Jazakumullah khaira atas pemaparan dari Dr. Muhammad Iqbal dan moderator Ustadz Fakih Mukhlis. Akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, usai sudah acara kajian pasutri kita yang diadakan oleh
kajian Madani Qatar. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Doktor bisa kita amalkan semua, bagaimana cara membangun komunikasi sehat antara suami dan istri. Akhirnya sudah kita di penghujung acara. Ustadz Fakih, silakan Ustadz Fakih untuk memimpin doa. Falyatafaddal mashkur. Ya, terima kasih Ustaz Masum atas waktunya. Para hadirin yang ada di mana para hadirin dimanapun berada, ya, mari kita sama-sama beristighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita tundukkan kepala kita tengadahkan tangan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengabadikan cinta kita di dunia hingga ke akhirat. Kita tengadahkan tangan kita karena Allah Subhanahu wa taala malu terhadap hamba yang meminta namun Allah Subhanahu wa taala mengembalikannya dengan hampa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا غفور يا غفار يا تواب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Taib, jazakumullah khair Ustadz Fakih. Akhirnya kita benar-benar sudah di penghujung acara. Saya sebagai MC mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada antum semua yang sudah menghadiri kajian Madani, kajian pasangan suami istri. Khususnya saya haturkan terima kasih kepada Pak Dr. Muhammad Iqbal sebagai narasumber pada kajian kita hari ini. Saya sebagai MC juga minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ada kata-kata yang tidak berkenan dan juga tadi ada sedikit trouble di Webex saya. Mudah-mudahan semua kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk juga dipermudah mengamalkan apa yang sudah kita pelajari pada siang hari ini. Akhir kalam kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.